bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kita ya, di Bakal Tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, di episode Bakal Tahu kali ini kita masuk di episode belajar mobil. Oke teman-teman, masih tetap semangat ya yang lagi belajar. Di video kali ini kita mau belajar apa nih? Ya, saya ingin belajar sedikit tips ya untuk parkir. Dimana kita ketahui di mobil kita ya, untuk model-model zaman sekarang ya, itu sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya, yang bunyi ya kalau ketika kita mundur, masuk gigi mundur, dan ketika mobil kita di belakangnya ada suatu benda atau mendekati suatu benda, dia akan berbunyi. Nah, menjadi indikator bagi kita bahwa di belakang itu ada benda. Dan di video ini saya ingin menjelaskan ya untuk teman-teman untuk mengenal arti dari bunyi bip-bip itu ya, karena di mobil itu sendiri ada 3 mode ya, dia ada 3 bunyi. Bunyi bip, titit atau titit atau tit. Nah, itu ada 3 ya. Nah, di sini saya di video ini akan menjelaskan ya, dari bunyi titit terus agak titit terus sampai tit. Nah, itu mengartikan apa gitu, mengartikan apa ya. Jadi supaya teman-teman ini ketika parkir, si sensor parkir ini benar-benar berfungsi dengan sebagaimana mestinya ya, dan bisa digunakan sebagaimana baiknya ya, seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan ya, di bumper belakang kalian pasti ada yang bulat-bulat, ada yang berwarna putih atau berwarna sesuai dengan warna mobil, atau juga kebanyakan umumnya berwarna hitam ya. Dia ada di bagian bumper belakang, ada yang 2 dan ada yang 4 sensornya. Itu adalah sensor parkir ya, sensor gigi mundur, sensor parking ya, atau bisa dibilang. Nah, itu yang sensor itu yang akan memberikan sinyal ya ke modul di dalam mobil kita, yang akhirnya ditranslate ke suara yang seperti saya jelaskan tadi. Ada 3 ya, dari bunyi titit sampai titit sampai tit. Nah, kita akan belajar dari bunyi ini ya. Saya akan jelaskan ke teman-teman ya arti dari bunyi ketiga mode ini. Oke teman-teman, udah penasaran? Yuk langsung aja kita simak ya videonya, gimana belajarnya kita nanti mundur ya, menyimak dari bunyi sensor parking. Oke, yuk langsung aja kita praktekkan. Oke teman-teman, kita udah di dalam mobil ya. Nah, ini ya, kita udah di posisi berkendara ya. Sekarang kita pasang seat beltnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, yang saya maksud ya. Ketika kita mau masukin gigi mundur ini kan akan bunyi ya, seperti ini. Nah, tit gitu ya. Dan nanti kalau kita mundur nih, di belakang ini udah saya siapin sebuah objek ya. Saya taruh kursi atau bangku plastik. Nah, nanti kalau mobil ini mendekati bangku plastik tersebut, maka akan berbunyi ya, dan itu berbunyinya beda. Dari titit terus makin cepat titit sampai yang akhirnya bunyi tit. Nah, kita akan belajar menerjemahkan dari bunyi tersebut. Jadi kalau bunyinya titit itu sudah ada, dia mengindikasikan atau memberitahukan kita bahwa ada benda di belakang mobil kita yang jaraknya masih cukup lumayan jauh ya, tidak terlalu dekat, dan nanti bunyinya akan semakin cepat. Kalau bunyinya semakin cepat berarti menandakan bahwa benda tersebut semakin dekat dengan mobil kita. Dan kalau bunyinya sudah sampai panjang tit, artinya benda tersebut sudah sangat dekat sekali. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Ayo kita masukin gigi mundur. Sekarang kita mulai mundur ya. Kita dengarkan suaranya ya. Jadi kalau teman-teman mobilnya tidak ada kameranya seperti saya ini, mengandalkan dari bunyi sensor tersebut. Oke, kita akan bergerak mundur mendekati objek tersebut. Nah, ini bunyi dah cepat ya. Oke, dan jaraknya sudah lumayan dekat. Sekarang kita coba maju lagi sedikit ya. Kita berhenti.
sekarang kita masuk gigi mundur lagi ya, kita dekati lagi objeknya. Oke, mundur pelan-pelan. Nah, dia tadi bunyi sekali-sekali kan, mengindikasikan atau memberitahukan kita bahwa di belakang mobil kita ada benda yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh juga ya. Ya, terus kita bergerak lagi mundur sedikit lagi. Nah, dia bunyinya udah mulai cepat ya. Artinya objek benda tersebut sudah cukup dekat dengan mobil kita. Nah, kita mundur lagi nih, perlahan. Nah, kalau bunyinya tut, itu terlalu udah benar-benar dekat ya. Ini kita karena objeknya bangku ya. Nanti sebentar saya geser sedikit ya. Kita mundurkan ya. Nah, kalau bunyinya udah panjang seperti ini, itu jaraknya benar-benar sudah dekat ya. Coba kita lihat, kita turun ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman, jarak dari bumper belakang kita ke benda tersebut ya, atau ke bangku ini jaraknya sangat dekat. Kemungkinan sudah tinggal 25 cm ya jaraknya. Jadi udah dekat sekali. Jadi kalau sudah sampai bunyi itu bunyi panjang tut, itu kita masih bisa merapatkan lagi sekitar 25 cm. Ya, kita akan coba. Ya, ini teman-teman ya, dia bunyi panjang tut ya, tapi ini masih bisa sekitar 25 cm lagi kita mundur. Oke, kita akan hitung ya, 1 sampai 5. 1 ya, kita bergerak mundur, 2, 3, 4 ya, 5. Oke, kita berhenti, kita lihat apa benar-benar udah pas. Ya, nih, ini udah batasnya ya. Jadi tadi kalau udah bunyi panjang tut seperti itu, kita tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan bergerak perlahan. Dan ini jaraknya udah benar-benar mepet. Oke teman-teman ya, seperti itu. Kita akan coba sekali lagi, kita akan ulang. Nah teman-teman, apa bisa dipahamin? Apa penjelasan saya terlalu cepat? Baiklah, kita akan coba ulang ya. Kita sekarang maju lagi. Oke, stop. Sekarang kita mundur ya. Nah, kita mundur ya. Anggap ini tidak ada monitor ya, gitu. Kita mengandalkan dari sensor suara. Kita mulai bergerak mundur. Ingat, perhatikan bunyinya dari titit-titit, terus titit sampai tit gitu ya. Nah, ini kan ada bunyi ya. Udah bunyi titit. Oke, saya terlalu cepat. Kita ulang lagi. Gitu ya. Oke, kita coba lebih pelan lagi. Ya. Kita mundur. Kita sambil perhatikan bunyinya nanti ya. Pelan, oke. Oke, nah, udah bunyinya langsung cepat ya. Mungkin saya masih terlalu cepat mundurnya. Kita maju lagi, sekali lagi. Oke, kita coba lagi, lebih pelan lagi mundurnya. Oke, belum bunyi, pelan. Oke, kita mundur lagi ya. Nah, ini udah bunyi ya, tuh berarti si sensornya sudah memberikan warning ke kita ya, bahwa ada benda di belakang kita. Kita akan gerak lagi dikit lagi ya.
Nah, dia semakin cepat ya bunyinya. Artinya ada benda di belakang kita yang sudah cukup dekat. Kurang lebih sekitar mungkin sekitar 40 cm ya. Sekarang kita coba mundur lagi. Oke. Nah, ini udah bunyi panjang ya. Artinya nih tadi jaraknya kurang lebih sekitar 25 cm ya. Nah, dari bunyi ini kita masih bisa mepet lagi ya, seperti yang tadi saya ajarkan. Kita hitung 1 2 3 4 sampai 5 ya, sambil bergerak perlahan. 1 2 3 4 5. Oke, kita rem, set. Nah, dia udah nggak bunyi lagi. Ini karena saya menggunakan kursi atau bangku ya, jadi si sensornya ini nggak terlalu membaca sepertinya. Oke, kita lihat apakah saya nabrak. Ya, jaraknya sudah sangat dekat. Artinya berhasil ya dengan menggunakan trik ini. Oke teman-teman, nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut. Ibaratnya kalau misalkan mundur itu takut nabrak, karena kita udah dibantu oleh sensor parking ya, sensor suara. Kalau kalian tidak menggunakan kamera mundur ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin saya akhiri video ini sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya ya, like dan share kepada teman-teman kalian, agar saya tetap semangat memberikan wawasan dan keseruan buat kalian tentunya ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video di Bakal Tahu. Bye.